Assalamualaikum. Selamat datang di channel CGS 18. Di tempat di mana setiap cerita bukan sekadar cerita, tapi potongan kejadian yang pernah terjadi dan mungkin masih terjadi sampai sekarang. Rian menerima penumpang terakhir di jalan sepi. Tapi di CCTV, dia terlihat sendirian. Tidak ada siapapun di kursi belakang. Tapi mobil itu tetap berjalan. Dan sejak malam itu, Rian tidak pernah ditemukan. Untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, kita harus kembali ke malam itu. Malam ketika Rian menerima penumpang terakhirnya. Kita lanjutkan ceritanya. Malam itu, Rian masih bekerja seperti biasa. Hujan turun sejak sore. Jalanan mulai sepi. Jam menunjukkan hampir pukul 11 malam. Biasanya, Rian sudah pulang. Tapi malam itu, masih ada satu pesanan masuk. Lokasinya aneh. Bukan dari aplikasi biasa. Hanya sebuah pesan singkat. Tolong jemput saya di jalan lama, saya sendirian. Rian sempat ragu. Tapi karena sepi penumpang, ia tetap berangkat. Jalan itu memang terkenal jarang dilewati. Lampu jalan redup. Kanan-kiri, hanya pepohonan. Saat sampai di lokasi, Rian melihat seseorang. Seorang wanita berdiri di pinggir jalan. Diam. Tidak bergerak. Rian membuka kaca sedikit. Mau kemana, Mbak? Wanita itu tidak langsung menjawab. Hanya membuka pintu dan masuk ke kursi belakang. Jalan saja, katanya pelan. Suaranya dingin. Rian merinding. Tapi tujuannya kemana, Mbak? Jalan saja, nanti saya bilang. Mobil mulai berjalan. Hujan semakin deras. Beberapa menit berlalu. Tidak ada suara. Rian mencoba melihat lewat kaca spion. Tapi, kursi belakang terlihat gelap. Seperti tidak ada siapa-siapa. Rian langsung menoleh cepat. Kosong. Tadi, ada kan, gumamnya. Tiba-tiba, suara wanita itu terdengar lagi. Dekat. Tepat di belakang telinganya. Saya di sini. Rian membeku. Tangannya gemetar di setir. Mobil tetap berjalan. Padahal, ia tidak ingat menekan gas. Lampu jalan mulai satu persatu mati. Suasana berubah gelap. Lalu, di depan, ada sesuatu berdiri. Wanita itu lagi. Di tengah jalan. Bukannya dia di dalam mobil, bisik Rian. Mobil berhenti mendadak. Dan saat Rian melihat ke belakang, kursi itu kosong. Pelan, pintu belakang terbuka sendiri. Dan dari kaca spion, Rian melihat sesuatu yang membuatnya tidak bisa bergerak. Wanita itu duduk lagi. Tapi kali ini, wajahnya terlihat jelas. Pucat. Mata hitam pekat. Dan tersenyum. Sudah sampai, katanya pelan. Keesokan harinya, mobil Rian ditemukan. Di pinggir jalan lama itu. Mesin masih hidup. Lampu masih menyala. Tapi, Rian tidak ada.
Kasus itu langsung jadi perhatian. Polisi datang, menyelidiki. Tidak ada tanda perlawanan. Tidak ada jejak. Sampai akhirnya, mereka menemukan satu hal. Rekaman CCTV dari jalan tersebut. Semua berkumpul, menonton rekaman itu. Di video terlihat, mobil Rian datang. Berhenti. Rian membuka pintu. Seperti sedang berbicara dengan seseorang. Tapi, tidak ada siapapun di sana. Rian terlihat seperti mempersilakan seseorang masuk. Padahal, kursi belakang kosong. Beberapa menit kemudian, mobil itu berjalan lagi. Dan tiba-tiba, berhenti sendiri. Lampu berkedip. Pintu belakang terbuka. Dan tertutup. Padahal, tidak ada siapa-siapa. Lalu, Rian keluar dari mobil. Ia berdiri di tengah jalan. Diam. Seperti mendengarkan sesuatu. Kemudian, ia berjalan perlahan. Menuju arah gelap. Di pinggir jalan. Dan menghilang. Tanpa jejak. Video itu berhenti. Semua orang terdiam. Karena, di detik terakhir rekaman, terlihat sesuatu. Di belakang Rian, ada sosok wanita. Berdiri. Menatap kamera. Dan tersenyum. Mobil Rian berhenti mendadak. Mesin masih menyala. Tapi kakinya tidak lagi menginjak pedal. Lampu depan berkedip. Sekali, dua kali, lalu redup. Di dalam mobil, sunyi. Terlalu sunyi. Rian tidak berani bergerak. Matanya terpaku ke kaca spion. Perlahan, di kaca itu, mulai terlihat sesuatu. Bukan bayangan mobil. Bukan jalan. Tapi, wajah wanita itu. Tepat di belakangnya. Padahal, kursi belakang kosong. Napas Rian mulai cepat. Keluar. Bisik suara itu. Bukan dari belakang. Tapi, dari dalam kepalanya. Tangan Rian bergerak sendiri. Membuka pintu. Jangan, gumamnya. Tapi tubuhnya tidak berhenti. Ia keluar dari mobil. Hujan langsung mengguyur tubuhnya. Di tengah jalan, ia berdiri diam. Seolah menunggu sesuatu. Dari arah gelap, perlahan, wanita itu muncul. Tidak berjalan. Tidak berlari. Tapi, mendekat tanpa menyentuh tanah. Semakin dekat, semakin jelas wajahnya. Matanya hitam. Mulutnya tersenyum lebar. Terlalu lebar. Rian mundur. Satu langkah. Tapi kakinya berhenti. Karena, tiba-tiba, ada tangan lain. Menyentuh pundaknya. Dari belakang. Rian membeku. Ia pelan, menoleh. Dan melihat, dirinya sendiri, berdiri di belakang. Dengan senyum yang sama. Gantian, bisiknya. Dalam sekejap, lampu mobil mati total. Gelap. Hanya suara hujan.
Dan langkah kaki menjauh. 1, 2, lalu hilang. Dan semua kejadian itu ternyata terekam oleh kamera di ujung jalan tersebut. Rekaman CCTV diputar. Semua orang diam. Di layar terlihat Rian berdiri di tengah jalan. Sendirian. Tidak ada wanita. Tidak ada siapapun. Rian seperti berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Lalu, ia berjalan perlahan menuju kegelapan dan menghilang. Video hampir selesai. Tapi, salah satu petugas menghentikan rekaman. Sebentar, mundurin lagi. Rekaman diputar ulang. Pelan. Dan di detik itu, akhirnya terlihat. Di belakang Rian, ada sesuatu. Sosok wanita itu berdiri, diam, menatap kamera, dan perlahan tersenyum. Semua orang di ruangan itu langsung terdiam. Tapi yang paling aneh, itu bukan bagian paling menyeramkan. Karena setelah kejadian itu, beberapa hari kemudian, muncul rekaman baru dari CCTV di jalan yang berbeda. Mobil lain, driver lain, dan di kursi belakang, terlihat jelas Rian duduk diam dengan wajah pucat, menatap ke depan. Lalu, perlahan, ia tersenyum dan berkata, "Jalan saja." Setelah kasus Rian menyebar, jalan lama itu akhirnya ditutup. Tidak ada lagi kendaraan yang boleh lewat. Beberapa minggu kemudian, seorang pria tua datang. Namanya Pak Wiryo. Orang-orang bilang, ia bisa melihat hal yang tidak terlihat. Ia berdiri di tengah jalan itu. Diam. Lama. Yang diambil bukan cuma Rian, katanya pelan. Ini masih berjalan. Malam itu, Pak Wiryo melakukan ritual. Sendirian. Di lokasi terakhir Rian terlihat. Ia menyalakan dupa. Membaca sesuatu yang tidak dimengerti orang lain. Angin tiba-tiba kencang. Lampu jalan berkedip. Dan untuk pertama kalinya, sosok itu muncul lagi. Wanita itu berdiri di tengah jalan. Sudah cukup, kata Pak Wiryo tegas. Wanita itu tersenyum. Perlahan, mendekat. Belum, jawabnya pelan. Suasana langsung berubah dingin. Pak Wiryo mengangkat tangannya. Membaca doa lebih keras. Dupa di tangannya bergetar. Api hampir padam. Pergi dari tempat ini, teriaknya. Tiba-tiba, wanita itu berhenti. Lalu menunjuk ke arah belakang Pak Wiryo. Dengan senyum yang sama. Pak Wiryo menoleh. Dan wajahnya langsung pucat. Di belakangnya, berdiri banyak sosok. Termasuk Rian. Dengan mata kosong. Dia sudah milik kami, bisik suara itu. Pak Wiryo terdiam. Tangannya perlahan turun. Ia mengerti. Yang dihadapinya bukan satu, tapi banyak. Ritual malam itu selesai. Angin berhenti. Suasana kembali normal.
Sejak saat itu, tidak ada lagi kejadian di jalan tersebut. Semua orang menganggap masalahnya sudah selesai. Sebulan kemudian, muncul laporan baru. Seorang driver lain menghilang di lokasi yang berbeda. Dengan cerita yang sama. Penumpang terakhir. Wanita. Jalan sepi. Dan di rekaman CCTV, terlihat jelas di kursi belakang mobil itu, Ryan duduk diam, menatap ke depan, dan perlahan tersenyum. Setelah kasus Ardi dan semua kejadian yang terjadi, pihak berwenang akhirnya menutup semua akses ke jalan tersebut. Tidak ada lagi yang boleh lewat. Tidak siang, tidak malam. Semua aplikasi transportasi memblokir area itu. Seolah-olah tempat itu tidak pernah ada. Beberapa bulan berlalu. Tidak ada lagi laporan hilang. Tidak ada lagi cerita aneh. Orang-orang mulai lupa. Sampai suatu malam, seorang operator CCTV baru menemukan sesuatu. Rekaman lama dari kamera yang sudah tidak aktif. Ia memutarnya. Dan di sana, terlihat jelas, sebuah mobil berhenti di jalan sepi. Pintu terbuka. Seseorang masuk. Tapi, tidak terlihat siapa. Mobil berjalan. Lalu berhenti. Dan dari dalam, keluar satu orang. Bukan Ryan. Bukan Ardi. Orang lain. Dengan wajah bingung. Seperti baru sadar dari sesuatu. Ia melihat ke sekitar. Kosong. Sunyi. Lalu, ia berjalan menjauh. Dan hilang dari kamera. Operator itu terdiam. Karena, di dalam mobil itu, masih ada seseorang. Duduk di kursi belakang. Perlahan, kamera memperbesar. Dan terlihat jelas. Ryan duduk diam, menatap kamera, dengan senyum tipis. Lalu, mengangkat tangannya, seperti memanggil. Beberapa orang memang berhasil keluar. Tapi, tidak semuanya benar-benar bebas. Karena, perjalanan itu belum pernah benar-benar berakhir. Kalau suatu malam, kamu menerima penumpang terakhir, pastikan dia benar-benar manusia. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa subscribe. Karena di channel ini, masih banyak kisah lain yang mungkin lebih dekat dari yang kamu kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.